Kembali di konten saya Bincang Lidrum. Kali ini saya sedang bersama Mas Agus Muntaha, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Gimana Mas Agus kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mas Bayu? Alhamdulillah samanya. Sibukannya kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa Mas Agus? Kalau sekarang ini kesibukan saya itu menyusun skripsi, itu tugas akhir kuliah, sama membuat artikel ilmiah untuk di-upload di jurnal-jurnal. Ya, Mas Agus, saya mau sedikit ya minta waktunya berbincang-bincang, mau sedikit tanya-tanya ya. Mas Agus ini kan mahasiswa pendidikan matematika, jadi saya nanti bertanya ya seputar dengan matematika. Pertanyaan pertama langsung ya Mas Agus. Jadi pertanyaan pertama, saya sering melihat atau mendengar para siswa-siswa Indonesia itu kesulitan dengan matematika. Jadi ketika mendengar kata matematika itu sudah takut, sudah minder. Jadi matematika seolah-olah sudah menjadi momok. Itu matematika sebenarnya salah apa kok? Jadi kayak ya dijauhi loh sama anak-anak Indonesia. Kalau boleh tahu silahkan dijelaskan mungkin. Sebenarnya matematika itu tidak sulit dan tidak mempunyai kesalahan juga. Yang membuat momok yang menakutkan itu bukan matematikanya, biasanya itu gurunya. Justru malah guru matematika yang dianggap killer gitu loh Mas. Ini bukan pelajarannya tapi gurunya. Kenapa guru matematika dianggap killer? Kadang karena gaya mengajarnya monoton, enggak jarang senyum. Saya juga ada beberapa guru yang mohon maaf kalau ngajar ya jarang senyum, terus pokoknya sulit untuk berkompromi ada. Jadi siswa itu tertekan, nggak bisa berkembang, akhirnya malah nggak bisa matematika gitu. Kalau menurut Mas Agus sendiri itu matematika itu sebenarnya ilmu pasti atau tidak pasti? Menurut pandangan Mas Agus, persepsi Mas Agus sendiri? Menurut saya matematika ilmu pasti. Karena seperti ini analogikanya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Dari dulu, zaman dulu, mungkin dari Mas Bayu belum dibuat, sampai sekarang 1 tambah 1 2. Dan itu tidak akan lekang oleh waktu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Beda lagi dalam pelajaran sosial, seperti contohnya mungkin tentang amandemen undang-undang. Nah, undang-undang kita ada 4 kali amandemen. Tahun 99, 2000, 2001, 2002 kan. Nah setiap itu ada perubahan, pasal sekian, nomor sekian berubah karena ada masalah ini. Matematika ada masalah apapun di Indonesia, 1 tambah 1 tetap 2. Masalahnya tetap masalah, tidak akan ikut campur, tidak akan berubah gitu. Jadi pasti, ilmu pasti. Kalau Mas Agus sendiri pernah nggak mengalami kesulitan belajar dalam belajar matematika? Kalau saya sendiri ya pernah kesulitan. Karena apa? Karena ketika saya tidak tahu, saya tidak mau bertanya. Itu saya mengalami kesulitan. Kadang pernah dulu saya juga pernah mencontek, juga pernah mepet. Mencontek punya teman-teman yang pintar ya. Kita jawabannya benar tapi kita nggak dapat ilmunya. Dan banyak sampai sekarang masih gitu, masih ada, tapi tolong itu hilangkan. Alhamdulillah saya udah tobat lah gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Mas Agus, mungkin kiat-kiat belajar apa yang dilakukan Mas Agus dalam ya menyelesaikan masalah terkait matematika sehingga mudah cepat paham gitu? Pertama tips pertama itu harus suka Mas. Misal ya, Mas Bayu suka Marion Jola. Marion Jola. Otomatis mana fotonya ini? Otomatis Mas Bayu itu mempunyai rasa penasaran timbul. Cari IG-nya, cari Twitter-nya, cari updatean terkini. Begitu pun kalau kita suka matematika, otomatis kita curiga, penasaran juga. Gimana sih? Akhirnya
timbul kesulitan tinggi, timbul rasa ingin tahu tinggi, otomatis itu akan mempermudah kita untuk mempelajari matematika. Untuk tips kedua itu sering latihan, practice makes perfect. Banyak berlatih itu membuat sempurna. Misal kayak ibaratnya bermain bola aja lah. Pertama mungkin jogging dulu, juggling, baru gocek-gocek, songkol-songkolan. Otomatis kita nanti kalau udah sering latihan seperti itu akan menguasai. Yang ketiga mungkin tipsnya adalah download aplikasi yang bermanfaat di Play Store, contohnya kuis-kuis matematika. Saya heran sekarang teman-teman banyak yang mungkin menurut saya itu terlalu berlebihan dalam menggunakan aplikasi atau mendownload aplikasi seperti Mobile Legend, COC, apalagi cacing ya Allah, itu menurut saya adalah stop. Pindah ke aplikasi yang lain, misal KBBI, main catur, lebih catur lebih oke lah insya Allah. Apalagi barangkali kuis-kuis apalagi banyak yang lebih bermanfaat. Tinggalkan seperti itu. Kalau tadi sangat dikurangi, sangat harus dikurangi. Nanti banyak yang sindir kan? Iya, tapi jangan bilang sama siapa. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Takut ada yang kesindir. Iya. Pas dulu. Udah, mungkin ada tips lagi Mas Agus? Udah, 3 itu aja dilaksanaan. Monggo. Insya Allah efeknya gede banget. Terus Mas Agus kan nih lagi sibuk skripsi ya? Iya. Ini menurut saya pribadi, saya melihat itu mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu tidur malam mungkin sampai pagi begadang ya. Terus pagi-paginya ketemu dosen janjian jam 8, tapi sampai di kampus nunggu sampai jam 4 sore, mungkin dosennya di cancel atau dosennya nggak jadi datang. Kan banyak seperti itu kan. Terus juga setelah jadi skripsi itu skripsinya saya lihat kadang cuma ditumpuk di lantai paling atas atau ditumpuk di gudang, seperti tidak menghargai gitu loh. Menurut pandangan Mas Agus sebenarnya skripsi itu penting atau tidak? Silakan. Oke, menurut saya skripsi itu penting dari mungkin sudut pandang saya. Pertama penting itu bukan masalah isinya, tapi ketika cara memperolehnya. Di situ kita diuji kesabarannya, keuletannya, ketangguhannya. Seperti contoh kita mau bimbingan skripsi sama dosen. Dosen bilang jam 9 temui saya di ruangan saya. Pada jam 9 dosen tersebut ada rapat. Trik bulik. Itu wesel-wesel. Tapi kita harus kuat, harus cepat tetap semangat, tetap bangkit, nggak boleh terpurung. Itu barangkali itu dosen itu sengaja untuk menguji kita. Nah itu di situ pentingnya skripsi itu uji ketangguhan menurut saya. Nah untuk keduanya itu skripsi penting ketika dipublikasi. Percuma lah sekarang bikin acara segede apapun kalau tanpa publikasi ya song. Nah sekarang kalau dipublikasi efeknya skripsi kita jadikan artikel ilmiah diunggah ke jurnal. Nah nanti hasil penelitian kita akan dibaca banyak orang. Barangkali dari dalam negeri, luar negeri. Misal Mas Boyo besok berpendapat belajar adalah bla. Nanti ada teman Mas Boyo itu peneliti lain yang ingin tahu artinya belajar apa, maka mengutip dari jurnal artikel yang di Prakoso tahun 2000 sekian, belajar adalah wesel. Nanti setelah seperti itu, nah kita bisa bersaing sama peneliti-peneliti lain seperti Sugiono, Harikunto, Wibowo. Kita bisa bersaing tapi secara sehat. Terus pertanyaan terakhir ya Mas Agus, mungkin sedikit pribadi. Setelah nanti lulus dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, planning Mas Agus ke depan itu mau lanjut studi S2 atau mau menikah atau mau usaha dulu? Itu bisa disampaikan. Kalau saya, pertanyaan Mas Bayu ini pernah saya tanyakan juga sama guru saya, Dr. Teguh Wibowo. Semoga nonton nanti. Semoga nonton. Saya tanya seperti itu, setelah S1 baiknya gimana Pak? Kuliah dulu, nikah dulu, atau kerja dulu?
beliau menyarankan untuk nikah dulu atau kalau nggak kerja dulu. Setelah itu baru S2. Karena apa? Kalau kita S2 langsung, setelah S2 kita belum ada wadah kerja, kita harus nyari dulu. Tapi kalau S1 langsung kerja, kita punya wadah pekerjaan. Setelah punya wadah pekerjaan terus lanjut S2, itu otomatis setelah S2 kita balik udah ada wadah pekerjaan gitu. Nah, kenapa saya juga nikah dulu? Karena itu juga pertama kebutuhan biologis. Bahasa asingnya nanti disensor ya mas. Iya. Kebelet. Nah, agar saya tidak banyak wesel lah. Takut banyak sindir nanti mas. Iya. Gitu. Barangkali Mas Bayu masuk ikut jejak gitu ya nggak masalah. Tuh ya. Mungkin ada tambah lagi? Oh mungkin promosi ya mas. Oh promosi ya, silakan nggak apa-apa. Apa nih ya? Iya nggak apa-apa, silakan. Bagi teman-teman yang suka matematika yang ingin kuliah di jurusan pendidikan matematika, monggo gabung bersama kami di Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Harganya terjangkau, banyak beasiswa, biaya hidup kuliah insya Allah murah meriah di sini, bernuansa Islami. Monggo gabung bersama kami di Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Untuk linknya di sini, klik sini ya. Aja sudah langsung Pak. Oke. Suwun Mas. Oh iya. Ya mungkin bincang kali ini bersama Mas Agus Muntaha semoga bermanfaat. Amin. Tunggu video-video saya selanjutnya. Sekian dan salam Litro. Litro.